kembali kepada hakikat kosong, namun berisi bukan siapa-siapa. Lahir tanpa membawa apa-apa. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, tanpa nama, tanpa gelar, tanpa agama, tanpa harta, tanpa cita-cita, tanpa identitas duniawi apapun. Ia lahir hanya membawa satu hal, fitrah. Fitrah adalah kejernihan asal, kesadaran murni yang belum tersentuh oleh bentuk-bentuk luar, belum terwarnai oleh bujukan dunia, dan belum ternoda oleh ego. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah adalah cahaya hakikat dalam diri manusia, yaitu benih ma'rifatullah yang tertanam sebelum kelahiran fisik. Maka agama sejati tidak diturunkan dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Ketika seseorang mencari Tuhan, hakikatnya ia sedang mencari dirinya sendiri yang sejati. Diri yang belum tertutupi oleh segala embel-embel dunia. Siapakah aku? Menyadari ketidaksendirian. Manusia sering menyangka dirinya adalah nama yang ia sandang, pekerjaan yang ia lakukan, status yang ia miliki, dan semua atribut sosial yang melekat padanya. Namun semua itu hanyalah identitas semu. Sebab sebelum nama diberikan, sebelum agama diajarkan, sebelum budaya membentuknya, ia telah ada tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa pengetahuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak menyatakan bahwa anak dilahirkan membawa agama, tetapi justru menunjukkan bahwa agama lahir kemudian oleh pendidikan, oleh lingkungan. Maka sejatinya manusia tidak membawa apapun ketika lahir dan tidak membawa apapun ketika mati, kecuali kembali kepada Yang Esa. Jalan kembali kepada keadaan asal. Ketika seseorang mencapai makrifat, ia tidak menambah sesuatu pada dirinya, tetapi justru melepaskan. Ia tidak menimbun, tetapi menggugurkan. Ia tidak mencari identitas baru, tetapi menghapus segala identitas palsu. Inilah jalan makrifat, jalan kembali kepada keadaan asal, kepada kekosongan yang penuh makna, kepada ketiadaan yang berisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan." Quran Surat Ali Imran ayat 129, segala sesuatu adalah milik Allah. Manusia hanyalah titipan, hanyalah manifestasi, hanyalah cermin dari keberadaannya. Maka ketika manusia menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa, saat itulah ia mulai menjadi sesuatu di sisi Allah, kosong yang terisi, tiada yang berada. Bagi orang awam, kekosongan adalah ketiadaan. Tapi bagi ahli makrifat, kekosongan adalah tempat hadirnya yang ada. Ketika ego lenyap, ketika nama lenyap, ketika kehendak pribadi lenyap, maka yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Keberadaannya meliputi segala sesuatu. Dia nyata di balik segala peristiwa. Dia hadir dalam kesunyian, dalam keramaian, dalam kesedihan, dalam kegembiraan. Tetapi hanya hati yang kosong dari selain Allah yang bisa menyaksikan keberadaannya. Kesadaran makrifat dan pembatalan diri. Makrifat tidak datang dengan menambah pengetahuan, tetapi dengan membatalkan segala yang bukan Allah. Melenyapkan diri yang palsu agar Allah yang sejati tampak. Seperti kata para sufi, fanakan dirimu agar Allah berdiri dengan sendirinya dalam dirimu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Hadis disebut oleh banyak ulama tasawuf, meskipun sanadnya diperdebatkan namun maknanya diterima. Ketika seseorang mengenal dirinya yang sejati, ia akan tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan tunduk luluh hancur dalam kemahadan Allah. Tidak ada apa, tidak ada siapa. Kata-kata ini adalah puncak dari pengosongan diri. Tidak ada apa artinya tiada sesuatu pun yang layak disandarkan. Tidak ada siapa artinya tidak ada keakuan yang layak disombongkan. Inilah keadaan ruhani paling suci, fana fillah, lenyap dalam Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya." Quran Surat Al-Qashash ayat 88, segala sesuatu akan lenyap. Nama kita, amal kita, ketenaran kita, jabatan kita, semuanya akan musnah. Yang kekal hanyalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud bukan wajah fisik, tetapi zatnya yang maha ada. Keadaan baik kembali ke fitrah.
Bayi tidak tahu apa-apa, tidak mengklaim apa-apa, tidak membenci, tidak mencintai dunia, tidak menginginkan jabatan, tidak pula menolak takdir. Ia hidup dalam keadaan pasrah total. Itulah sebabnya bayi dekat dengan Allah. Bahkan setiap tangisnya adalah zikir, setiap tatapannya adalah syahadat sunyi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling rendah hati." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kerendahan hati adalah jalan kembali ke keadaan bayi. Tidak merasa tahu, tidak merasa lebih, tidak merasa suci. Itulah sifat fitrah. Maka puncak spiritual bukanlah menjadi orang hebat, tetapi menjadi bukan siapa-siapa. Hancurnya aku tersingkapnya dia. Ketika aku lenyap, maka dia muncul. Ketika rasa memiliki sirna, maka rasa berserah menggantikan. Ketika kehendak lenyap, maka kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja sepenuhnya. Inilah hakikat tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surat An-Nisa ayat 131. Segala sesuatu milik Allah, maka siapakah kita? Tidak lebih dari debu, tidak lebih dari bayang-bayang, tidak lebih dari tiupan. Maka orang makrifat tidak berkata, "Aku mengenal Allah," melainkan Allah menampakkan dirinya dalam kehampaan diriku. Kosong itu isi, fana itu kekal. Pada akhirnya manusia yang kembali kepada Allah adalah manusia yang telah kembali kepada dirinya yang sejati. Ia tidak membawa apa-apa karena ia tahu bahwa segala yang dibawa adalah milik Allah. Ia tidak menyebut dirinya siapa-siapa karena ia tahu yang berhak disebut hanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Itulah puncak makrifat, kosong tetapi penuh. Tidak memiliki tetapi merasa cukup. Tidak tahu tetapi mengenal. Tidak berbicara tetapi menyaksikan. Tidak menuntut tetapi selalu hadir. Dan ketika kematian datang, ia pun tersenyum sebab ia telah lama mati sebelum mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Matilah sebelum engkau mati." Hadis yang diriwayatkan oleh para ulama tasawuf dalam makna isyarat. Maka jadilah kosong agar engkau diisi oleh Yang Maha Isi. Bukan siapa-siapa agar engkau disatukan dengan Yang Maha Ada. Kembalilah kepada fitrah seperti bayi, kosong tetapi suci. Bukan tidak beragama tetapi telah menyatu dengan asal agama, la ilaha illallah.